Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Analita SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK 5 Bengkulu Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024. Bek 2 LVTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423990246. Hari ini Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Mohon saran dan masukan kepada Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Kenal yang kanan, gerak. Kejap, gerak. Assalamualaikum. Silahkan disiapkan. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini, pagi ini? Ya, nanti sarapan ya. Tapi lain kali sebelum belajar, pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, kita sarapan. Oke. Silakan ketua kelasnya, Wuri, untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Siapa yang pikir hari ini anak-anak? Oke, ya. Alhamdulillah sudah rapi ya. Pakaiannya dirapikan ya. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ibu absen? Siapa? Amel. Kenapa Amel? Sakit ya? Ya, mudah-mudahan Amel cepat sembuh dan bisa bergabung kembali ya sama kita minggu depan, besok. Oke. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Silahkan anak-anak semangat untuk ice breaking. Kita berdiri sejenak. Oke, di sini Bu siapkan dulu. Oke. Ikuti ya.
Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oke ya. Nah, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi kita harus lebih semangat. Dengan ada speaking ini, kita semakin semangat untuk belajar. Ya, baik. Nah, materi kita hari ini tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak tercela, tentang apa? Seuzon. Apa itu seuzon, anak-anak? Berprasangka buruk kepada orang lain. Oke, kan ada kaitannya di sini. Minggu kemarin kita sudah mempelajari masalah seuzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Sekarang kita lanjutkan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Dia berkaitan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis cabang iman. Nah, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Ini salah satu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Jadi nanti Ibu akan memberikan LKBD kepada kalian. Kalian akan diperlihatkan gambar, maka dari gambar tersebut kalian akan mengerjakan LKBD dan tugas yang Ibu berikan nanti ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Yang selanjutnya. Nah, di sini ada gambar titik 2, ya kan? Ini gambar titik 2 tentang apa? Di sini ada tentang memenuhi janji, ya kan? Ini ada gambarnya. Yang kedua, di sini ada gambar yang sedang apa ini? Sedang membaca dan sholat, ya kan? Itu adalah mensyukuri nikmat. Bahwa kita itu harus selalu mensyukuri nikmat apapun yang kita dapatkan, ya kan? Yang pertama kita harus yang dikatakan memenuhi janji. Ketika kita sudah berjanji, baik itu dengan teman, dengan apalagi dengan seorang guru, maka kita harus bertanggung jawab untuk memenuhi janji. Yang selanjutnya di sini ada gambar 2.3 tentang menjaga lisan. Nah, ini adalah tentang menjaga lisan. Tahu kan lisan itu apa, anak-anak? Apa? Ayo, lisan itu adalah omongan, boleh ucapan, ya kan? Ucapan yang tidak baik didengar oleh orang lain, yang dapat menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Kalian mau nggak disakiti? Tidak. Sama orang lain juga tidak mau disakiti. Lanjut. Di sini ada pengertian memenuhi janji. Nah, ini pengertiannya. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang yang beriman atau tidak. Nah, dari yang dikatakan janji itu sudah terlihat apakah orang tersebut orang yang beriman atau tidaknya dari ucapannya. Ya kan, karena dia mengucapkan suatu janji, ketika dia tidak menepati, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Tetapi kalau dia menepati janji dengan baik, maka dia adalah ciri-ciri orang yang beriman, ya kan?
Nah, itu salah satu. Di sini ada surat Al-Isra ayat 34. Silahkan ada, oke, Ibu salah satu ya yang membaca, silahkan. Ah, ya ini siapa? Ya, Salsabila, silahkan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddah wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Artinya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Baik ya, itu tadi surat Al-Isra ayat 34 yang dibacakan oleh salah satu kawan kalian. Kita lanjutkan tentang memenuhi janji. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua pengertian mensyukuri nikmat. Nah, jadi dari gambar tersebut tadi ya, kita belajar bagaimana cara mensyukuri nikmat. Di sini syukur merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan setulus hati. Nah, ketika kita mendapat yang terbaik, misalnya apapun itu nilai yang baik, misalnya kebahagiaan, ya kan? Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah, berdoa sama Allah, ya kan? Di sini ada yang ketiga, pengertian memelihara lisan. Ya, lisan apa tadi? Ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita sendiri yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Lisan itu berbahaya loh, Nak. Maksudnya di sini lisan itu seperti pedih gitu ya. Kalau dia berkata dengan tidak benar dan menyinggung perasaan orang lain, maka akan menyakiti hati orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika lisan itu, ya kan, ketika lisan tersebut kita ucapkan dengan baik-baik, maka akan menyenangkan hati orang lain. Itu yang dikatakan memelihara lisan. Jadi kita harus dan wajib untuk menjaga lisan kita masing-masing. Paham anak-anak? Ya, paham ya? Bisa kan menjaga lisan? Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada pengertian aib. Aib tahu? Apa aib itu? Nah, keburukan yang ada pada orang lain. Itu yang dikatakan aib. Banyak sekali ya aib yang ada pada orang lain. Kadang-kadang aib kita juga ada, tetapi tidak pernah terlihat oleh kita sendiri. Tetapi aib orang lain sekecil apapun itu terlihat oleh kita gitu. Maka jangan mengumbar-umbar aib orang lain. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, Nak. Semua itu pasti ada kesalahan, ya kan? Punya aib masing-masing. Jadi kita harus menjaga aib teman kita, aib orang lain yang kita kenali ataupun yang tidak kita kenali. Makanya tadi dari lisan kita harus menjaga aib orang lain. Paham kan anak-anak? Oke, kalau sudah paham, minggu kemarin kan Ibu sudah membagikan kelompok kalian masing-masing, ya. Ada berapa kelompok minggu kemarin yang Ibu bagikan? 4 kelompok. Oke, kalau dari sana, kalau udah paham semua, Ibu akan membagikan LKBD. Silahkan kalian kerjakan pada kelompok kalian masing-masing. Oke, kelompok 1. Sini ya, kelompok 2. Silahkan kalian amati dari gambar tadi. Nah, ini kelompok selanjutnya yang keempat. Oke, nah jadi Ibu sudah membagikan tugas kalian
Nah, yang harus kalian kerjakan, kalian perhatikan gambar yang ada tadi, sedikit Ibu jelaskan lagi kembali bahwa gambar 2.1 tentang memenuhi janji. Nah, dari gambar 2.1 tersebut untuk kelompok 1, kalian harus menyimpulkan atau memperhatikan apa sih yang ada pada gambar ini gitu. Kalian bahas dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian rembukkan dengan kelompok kalian masing-masing apa maksud gambar tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit sampai 7 menit lah waktunya ya. Cukup ya? Oke. Nanti kalian bacakan hasil dari diskusi kalian. Oke, silahkan dikerjakan. Ada masalah? Tidak ada ya. Ya. Ada masalah? Ya, kalian diskusikan ya sama kawan kalian. Nanti kalian bacakan hasil dari diskusi kalian. Udah selesai ya? Udah ya. Kalau sudah selesai, silahkan kelompok masing-masing kelompok untuk membacakan hasil dari yang kalian tulis tadi. Yang kalian amati, silahkan kelompok 1. Gambar 2.1 adalah seorang siswa menghadap guru untuk melibatkan tugasnya, menjadikan pentingnya tanggung jawab dan disiplin. Ini menggambarkan seorang guru dan komitmen siswa tentang memenuhi janji dengan tugas yang diberikan. Sikap ini menekankan nilai-nilai pembelajaran dan interaksi antara siswa dan guru. Iya, benar ya. Benar ya. Jadi kelompok 1 menjelaskan tentang pentingnya memenuhi janji, bahwa janji itu adalah penting dan harus ditepati ketika sudah kita ucapkan. Untuk kelompok 1 kita lanjut. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gambar 2.2, yaitu menggambarkan tentang seorang anak yang sedang membaca buku dan sholat. Menggambarkan tentang pentingnya mensyukuri nikmat dan pentingnya pendidikan dan rutinitas. Membaca buku melambangkan hubungan ritual dengan Tuhan. Keduanya saling melengkapi dalam bentuk karakter anak yang dididik dan berakhlak mulia. Ya, benar ya. Itu gambar 2.2 tentang anak yang lagi membaca buku dan sedang sholat. Ketika dia mendapatkan nilai yang bagus, maka dia mensyukuri nikmat Allah dengan melaksanakan ibadah, ya kan? Nah, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Gambar 2 adalah menunjukkan anak-anak ini menggambarkan membaca lisan yang mendorong diskusi positif dalam pengetahuan bersama lain. Hal ini juga menunjukkan kebersamaan dalam belajar yang dapat memperkuat hubungan. Ya, benar ya. Ada yang salah dengan kelompok 3? Tidak ya. Nah, jadi benar di sini menjaga lisan, bahwa menjaga lisan itu sangat penting sekali karena lisan itu sangat berbahaya. Lanjut kelompok 4. Silahkan dibacakan. Gambar 2.4 menunjukkan anak-anak berdiri dan berbincang sambil menunggu dengan menjaga sikap kritis dan membicarakan aib orang lain. Hal ini adalah dalam bergaul seperti menghormati dan menjaga nama baik. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan dan keharmonisan dalam bergaul.
Ya, benar ya. Tentang menutupi aib orang lain. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Silakan. Harus semangat ya. Nah, jadi itulah tugas yang udah Ibu sampaikan. Mungkin dari sini tentang memenuhi janji, habis itu mensyukuri nikmat, habis itu menjaga lisan, setelah itu adalah menjaga aib orang lain. Nah, dari sana mungkin ada yang mau menyimpulkan dari apa yang kalian baca tersebut tadi tentang 4 hal tersebut. Silahkan, siapa yang menyimpulkan? Oke, silakan Uri untuk menyimpulkan. Dari kesimpulan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain adalah bahwa keempat saling berkaitan dan penting dalam mengembangkan karakter baik, yaitu memenuhi janji, menciptakan kepercayaan, mensyukuri nikmat, meningkatkan kebahagiaan, memelihara lisan, mencerminkan akhlak yang baik, sedangkan menutupi aib orang lain menghindari menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Secara keseluruhan, dalam menerapkan hal ini, kehidupan sehari-hari kita menjadi pribadi yang lebih baik, menciptakan lingkungan yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, benar ya. Jadi itu adalah kesimpulannya, ya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gambar tadi yang menjelaskan yang pertama itu adalah tentang memenuhi janji. Bahwa kita itu harus selalu memenuhi janji apa yang telah kita ucapkan. Apalagi kita sebagai siswa. Siswa itu harus bertanggung jawab apa yang telah diberikan, tugas yang diberikan kepada gurunya masing-masing, ya kan? Itu tentang memenuhi janji, dan kalian harus selalu memenuhi janji apa yang telah kalian janjikan tersebut. Yang kedua, ini adalah tentang mensyukuri nikmat. Nah, tentang mensyukuri nikmat itu adalah ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kebahagiaan, kenikmatan, maka kalian harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya di sini ada tentang menjaga lisan, bahwa setiap kita harus menjaga lisan kita masing-masing supaya tidak menyakiti hati orang lain. Nah, yang selanjutnya yang terakhir tadi adalah menutupi aib orang lain, ya. Nah, apa tadi menutupi aib orang lain? Dengan tidak membicarakan, ya kan, keburukan orang lain terhadap orang lain lagi, gitu kan, membicarakan di depan umum, baik pun di belakang mereka. Kesimpulan tadi dapat kita refleksikan, ya. Apa sih yang kalian dapatkan dari mempelajari tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain? Mungkin ada yang bisa? Oke, silahkan. Apa yang kalian dapatkan dari materi yang udah Ibu sampaikan? Kami mengetahui tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Iya, benar ya. Jadi setelah kita mempelajari ini semua, maka kalian mengetahui yaitu tentang memenuhi janji, ya kan, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutupi aib orang lain. Paham ya? Paham semua? Ya, kalau paham, alhamdulillah, ya. Karena sudah paham semua, sudah siap anak-anakku minggu depan kita ulangan harian? Siap ya? Ya. Oke, besok minggu depan kita siap ulangan harian. Jadi kalian siap-siap, kalian belajar di rumah. Mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, Ibu tutup sampai di sini dulu. Ibu akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.